Baik, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 4 izin memaparkan materi mengenai risiko kecurangan manajemen. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ana Agung Gehulandari nomor absen 3, dan rekan saya, Nilo Putu Devit Kaputri nomor absen 23. Baik, langsung saja lanjut ke materi. Di sini materi pertama yaitu mengenai risiko kecurangan manajemen. Risiko fraud adalah risiko yang dialami suatu perusahaan atau institusi yang disebabkan karena faktor terjadinya kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non-materi. Penggunaan prosedur analitis dalam risiko kecurangan manajemen meliputi tiga. Yang pertama, membuat ekspektasi kuantitatif untuk saldo akun. Yang kedua, membuat risiko investigatif dan saldo materialitas kuantitatif. Dan yang ketiga, membandingkan saldo akun aktual dengan ekspektasi auditor. Selanjutnya, yaitu terdapat tiga elemen yang akan digunakan dalam proses evaluasi risiko, yaitu yang pertama, kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan manajemen, di mana tidak adanya atau lemahnya kontrol internal, dan tidak adanya atau lemahnya komite audit. Yang kedua, yaitu motivasi yang dapat melandasi terjadinya kecurangan, di mana terdiri dari untuk meningkatkan investasi eksternal dan untuk menunjukkan laba yang meningkat. Selanjutnya yang ketiga yaitu tingkah laku manajemen yang dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindak kecurangan, di mana meliputi ketidakjujuran dan kurangnya perhatian terhadap aturan dan regulasi. Selanjutnya yaitu membuat rencana penentuan risiko. Dalam pembahasannya mengenai penentuan risiko, terdapat beragam tujuan. Kategori-kategori umum tertentu dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan operasional, di mana tujuan operasional ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk kinerja dan tujuan profitabilitas dan pengamanan sumber daya terhadap kerugian. Selanjutnya, yaitu tujuan pelaporan keuangan, di mana hal ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang andal, termasuk pencegahan pelaporan keuangan publik yang mengandung kecurangan. Dari definisi tujuan-tujuan ini memberikan titik awal untuk penentuan risiko. Jika risiko-risiko telah diidentifikasi, berbagai pilihan kontrol dapat diterapkan untuk risiko-risiko tersebut dalam rangka menentukan prosedur kontrol optimal yang akan diterapkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi berikutnya yaitu manajemen risiko dan tujuan proses memahami risiko, di mana auditor membantu manajemen untuk mengambil risiko-risiko yang menguntungkan dan berhati-hati dengan cara-cara yang layak dan juga efisien. Auditor mengevaluasi langkah-langkah yang ditempuh manajemen untuk mencapai manfaat terbesar dari organisasi. Jadi, audit sendiri menjadi suatu alat evaluasi kontrol yang positif yang membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang harus diambil dan kontrol terkait untuk meningkatkan operasi dari posisi pendapatan dan juga laba. Kemudian, auditor sendiri pun harus memperluas bidang audit agar bisa mencakup kontrol risiko, pendanaan risiko, dan administrasi risiko. Materi berikutnya yaitu tujuan-tujuan proses memahami risiko. Yang pertama, risiko yang muncul dari strategi dan aktivitas usaha diidentifikasi dan diprioritaskan. Yang kedua, manajemen dan dewan komisaris
telah menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Kemudian yang ketiga, aktivitas penghindaran risiko dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi atau justru mengelola risiko pada tingkat yang ditentukan dapat diterima oleh manajemen dan dewan komisaris. Yang keempat, aktivitas-aktivitas pengawasan yang berkelanjutan dilaksanakan untuk secara periodik menilai ulang risiko dan efektivitas kontrol untuk mengelola risiko. Yang keempat, Dewan Komisaris dan Manajemen menerima laporan periodik mengenai hasil proses dari manajemen risiko. Berikutnya yaitu metode-metode analitis atau kombinasi dari metode analitis. Yang pertama, pembuatan bagan alir. Pembuatan bagan alir atau alloy charting adalah sebuah metode analisis efisiensi dan kontrol operasi. Bagian alir adalah penyajian grafik dua dimensi dari sebuah operasi dalam hal aliran aktivitas melalui proses. Yang kedua, kuesioner kontrol internal. Kuesioner seperti ini mencari informasi untuk memperluas pemahaman dari auditor. IQC dimulai dari jawaban yang diketahui atau diinginkan dan membutuhkan jawaban ya ataupun tidak disertai dengan komentar. Yang ketiga, terdapat analisis matriks, di mana suatu matriks kontrol merupakan alat untuk membandingkan kontrol dengan risiko, guna memastikan bahwa setiap risiko memiliki kontrol yang layak. Matriks kontrol juga mengakui bahwa kontrol tertentu bisa memberikan perlindungan untuk lebih dari satu risiko. Yang keempat, metodologi ilustrasi COSO. Studi COSO mencakup suatu volume berjudul Evaluation Tools atau perangkat evaluasi, di mana terdapat kecenderungan untuk memandang sebuah ilustrasi yang termasuk dalam karya seminal seperti studi COSO sebagai satu-satunya kata yang benar dalam setiap aspek. Kemudian yang terakhir terdapat metode Courtney, di mana teknik ini melibatkan perhitungan yang menempatkan nilai uang yang dapat berupa dolar ataupun rupiah ke risiko-risiko potensial, dan estimasi terbuat dari frekuensi yang bersama dengan risiko bisa menciptakan kesulitan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati para rekan sekalian. Dan sebagai akhir kata, kami ucapkan terima kasih.